Halo semua, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Hardianti AS Beda, NIM 1803030099. Saya semester 7, kelas Sosiologi B dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari kampus Nusa Cendana Kupang. Ini adalah review buku ketujuh saya dengan buku Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Kita langsung saja ke penjelasan buku ini yang berjudul Mengelola Komunikasi, Sains, dan Pandemi. Pada bulan Desember 2019, berbagai peristiwa mulai mengalir di Asia, mengubah kehidupan semua orang di planet ini. Penularan virus dari kelelawar ke manusia yang dikenal sebagai zoonosis sedikit dipahami saat itu, tetapi setelah hanya periode 3 bulan, virus yang kemudian dikenal sebagai COVID-19 menjadi perbincangan di ujung lidah semua orang. Penolakan sains oleh para profesor medis, teknik, bahkan politik profesional berkembang menjadi serangan informasi yang menguji pembelajaran sebagian besar individu. Studi tentang komunikasi sains telah mengambil beberapa perubahan penting di akhir-akhir 20-30 tahun. Penyebaran meteorolik, penyakit menular yang membuat perubahan kondisi dalam masyarakat ATA di atmosfer di iklim kita, memajukan teknologi dan perubahan pada manusia berhubungan telah menawarkan konteks yang kaya untuk menerapkan teori komunikasi. Wabah, penyakit, aksi teroris, dan bencana alam adalah contoh nyata. Konteks di mana resiko dan komunikasi kesehatan semakin penting perannya. Media penyiaran telah menemukan resiko dan peristiwa krisis kesehatan menjadi sangat menggoda sebagai cerita yang mempesona audiens tersebut. Apalagi dengan media digital yang berkembang dengan kecepatan yang begitu cepat, banyak anggota audiens telah mengambil peran tentang pembuat berita atau reporter. Kami tidak sepenuhnya yakin apa dampaknya. Media digital telah terbukti memiliki. Ada pertanyaan, apa itu sains tanpa komunikasi? Ialah yang menghasilkan ilmu yang baik untuk tujuan yang layak di antara orang-orang yang ingin mengembangkan ilmu baru, ide dan proses yang menarik. Tetapi nilai sebenarnya terletak pada beberapa sains diterapkan dalam keadaan atau konteks yang dapat mengangkat kondisi dan keadaan. Ilmu tersebut memiliki nilai terbatas jika tidak dikomunikasikan kepada orang lain. Sayangnya ada terlalu banyak ilmuwan yang merasa mereka tidak terampil dalam berkomunikasi. Mengkomunikasikan ilmu mereka kepada orang lain atau percaya mengkomunikasikan temuan ilmiah adalah pekerjaan orang lain. Ini adalah dua masalah yang sangat sering masalah yang sangat serius. Dengan yang pertama menjadi kondisi Tion takut disalahpahami, dan yang terakhir menjadi pola pikir respon yang salah. Tempat
terlepas dari motivasi mana mereka bekerja. Apakah itu benar-benar sains? Itu adalah pertanyaan yang mencakup dalam mengkomunikasikan sains dengan COVID-19. Yang masalah terpisah yang memberikan tanggung jawab lebih lanjut kepada para ilmuwan dalam peran mereka sebagai komunikator. Adapun tantangan ilmu komunikasi, terlepas dari pendirian kami yang kuat dalam mengkomunikasikan sains, kami sadar bahwa proses ini penuh dengan rintangan, cemoohan, pengalihan, dan kesalahan. Akan mengeksplorasi beberapa tantangan yang lebih jelas dari komunikasi sains di bagian ini. Isu-isu seperti kepercayaan teori konspirasi, misinformasi, kebingungan publik, pesan bijaksana, dan integritas informasi tampak besar sebagai hambatan bagi komunikasi ilmiah. Pemahaman mendasar dalam proses komunikasi adalah bahwa beberapa tingkat kepercayaan dibagi di antara mereka yang mengirim dan mereka yang menerima pesan. Kepercayaan terkadang dicirikan sebagai kompetensi atau pengurangan ketidakpastian atau peningkatan prediktabilitas yang membantu untuk membangun legitimasi atau ilmu pengetahuan. Menurut sponsor indeks, GHS diharapkan berfungsi sebagai pemantauan penting sumber daya dan alat penilaian risiko sebagai peristiwa ekstrim, medis, meteorologis, dan iklimologis, teroris, dan lain-lain. Terus memaksakan kekuatan destruktif mereka. Hasil dari penilaian di seluruh dunia tidak mengembirakan karena tentang kesiapan dan persiapan pandemi. Ketahanan kesehatan nasional adalah fundamental sangat lemah di seluruh dunia. Tidak ada negara yang sepenuhnya siap untuk epidemi atau pandemi. Dan setiap negara memiliki kesenjangan penting untuk di atas tren yang mengecewakan ini, mencerminkan posisi yang diambil oleh satu penulis tim dalam buku ini, Chen Lijisteck dan New York, berpendapat bahwa krisis pandemi bermetamorfosis dari penyebab alami, yaitu virus hewan yang berpindah ke virus manusia, krisis sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Posisi mereka adalah melalui kesalahan dan kehilangan peluang untuk mengidentifikasi dan mengurangi kerentanan. Krisis merubah menjadi sesuatu yang lebih jauh kompleks, agak mirip sudut pandang diambil oleh bab lain dalam buku ini, di mana Gregory Hamilton dan Zborowski. Buku ini berpendapat bahwa sistem perawatan kesehatan Amerika Serikat khususnya adalah tidak dilengkapi oleh penangani peristiwa ekstrim seperti pandemi berdasarkan pandang jangka pendek pengiriman kesehatan. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa jelaskan dari buku yang sudah saya review, yaitu buku ke-7 yang berjudul Mengelola Komunikasi Sains dalam Pandemi. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dimengerti, saya mohon maaf. Semoga nanti bisa diperbaiki. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.